Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, yang semoga kiranya kita semua senantiasa Allah jaga dalam kebaikan, senantiasa Allah berikan kepada kita semangat untuk terus dan terus menimba ilmu, dan terus dalam kebaikan, paham dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, yang mudah-mudahan insya Allah semoga kita senantiasa bisa menjaga keimanan kita kepada Allah, bisa senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah larang, dan semangat dalam kebaikan tentunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada pembahasan kita masih dalam ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 2 ciri-ciri di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kita saat ini akan masuk kepada ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga ini yaitu menjaga salat. Selalu menjaga salat. Kenapa? Salat ini bagian dari hal yang penting dan termasuk hal yang menjadi ciri khas seorang itu bertakwa. Ya. Karena salat di sana terkumpul 3 amalan. Ya, sebagaimana pernah kita bahas ya, 3 amalan, di antaranya ada amalan hati, yaitu dari niatnya. Kemudian ada amalan lisan, yaitu bacaan-bacaan yang terdapat dalam salat. Ya. Kemudian ada amalan anggota tubuh. Nah, baik itu ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Nah, itu di antara bagian dari amal-amal anggota tubuh. Nah, salat ya adalah amal ibadah yang terkumpul di dalamnya 3 amalan tersebut. Dan salat ini adalah kado terindah sebenarnya yang langsung Rasulullah SAW jemput langsung ketika Isra dan Mi'raj. Nah, ini adalah hadiah yang ini merupakan di antara kewajiban kita sebagai hambanya Allah. Sebagai seorang muslim, paling minimal ya, mengerjakan sholat 5 waktu ya, sehari semalam. Itu paling minimal. Artinya ini adalah bagian dari yang wajib. Nah, dan ini sholat adalah bagian yang terpenting. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Farqu baina wa bainahum, antara kita dan mereka perbedaannya adalah di salat. Maksudnya mereka siapa yang maksud Rasulullah? Maksud Rasulullah adalah orang-orang yang ada di luar Islam. Nah, jadi katakan Rasulullah bahwasanya beda antara kita kaum muslimin dengan mereka yang di luar Islam adalah di salat. Kenapa di salat aja yang bedanya? Karena ternyata orang-orang di luar Islam, mereka juga melakukan amalan seperti puasa. Mereka juga melakukan puasa. Sedekah, mereka juga melakukan sedekah. Membantu sesama, mereka juga melakukannya. Namun mereka tidak melakukan salat. Yang ini adalah bentuk amal ibadah antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, benar adanya ya. Perbedaan antara seorang yang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah, itu terdapat pada salatnya. Ketika ada orang yang dia mengklaim dirinya adalah seorang muslim, ya, yang di KTP-nya Islam, namun dia tidak menjaga salatnya, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Nah, karena apa? Karena Islam, seorang muslim ciri khasnya diantaranya adalah salat. Dia menjaga, mendirikan salat. Nah, apa beda antara menjaga, mendirikan dengan mengerjakan? Ya.
Jadi ada terdapat perbedaan di sana. Perbedaannya ketika seseorang itu menjaga, mendirikan, ya, dia benar-benar memperhatikan ya segala sesuatunya dan dia mengerjakannya bukan karena keterpaksaan. Ya. Coba kita bedakan antara anak-anak yang dia sholatnya itu ya karena diperintah oleh orang tuanya, karena menjalankan perintah orang tuanya, dengan orang dewasa yang dia paham benar bahwasanya sholat adalah bagian dari kewajibannya, ya, kewajibannya dalam sebagai seorang muslim. Nah, beda, ya, antara orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan menjaga sholat. Menjaga sholat tentu di sana ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya kita benar-benar berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Sehingga apa? Sehingga bisa kita mendapatkan keutamaan atau fadilah dari sholat itu sendiri. Ya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Yang kiranya bisa dijadikan atau bisa menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena mungkin kita dapati ya di sana ada orang yang ya zohirnya ya terlihat dia senantiasa sholat ya. Bahkan sholat 5 waktu misalnya kita dapati di masjid. Tapi dia juga tetap bisa melakukan kemungkaran. Nah, ini salahnya di mana? Apakah salah sholatnya? Tentu tidak. Ya. Ya. Toh dalam Al-Quran juga dikatakan, Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Ketika apa? Ketika dia lalai dalam sholatnya. Ketika dia tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya dari orang miskin, anak-anak yatim, dia tidak peduli. Maka ketika ini terjadi, nah, tujuan dari sholatnya itu tidak tercapai. Ya, tujuannya untuk supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkarnya tidak terpenuhi. Karena apa? Karena dia belum benar-benar sholat. Belum termasuk orang-orang yang menjaga, mendirikan sholat. Ya, kita harus paham benar tentang kewajiban sholat ini. Sholat yang dikatakan di sana, ya, kalau tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Tidak bisa duduk karena dia sakit ya. Dia boleh dengan berbaring. Bahkan ya, dia boleh hanya sekedar dengan isyarat. Ketika dia benar-benar tidak mampu, maka dia tetap kerjakan sholat semampunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya untuk mengerjakan atau menjaga sholat tersebut. Ya, karena apa? Karena sholat sekali lagi kita katakan adalah bentuk sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang hamba. Ya, karena di sana ada gerakan sujud. Sujud di mana tempat yang paling kita muliakan yaitu kepala kita. Kita letakkan di tempat yang paling rendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang kita miliki kecuali daya upaya yang Allah berikan kepada kita. Nah, tidak ada di sana tempat untuk menyombongkan diri kita. Betul-betul kita menghambakan diri kita bahwasanya kita hanyalah Abdullah, hambanya Allah yang menjalankan segala perintah-perintah Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali nanti pembahasan kita seputar ciri khas seorang muslim, ya, ciri yang ketiga yaitu menjaga atau mendirikan salat setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.